Om Swastiastu. Anak-anak, berjumpa kembali pada pembelajaran agama Hindu berbasis daring. Untuk pembelajaran hari ini akan menjelaskan yaitu tentang filsafat Nastika. Pada pembelajaran sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan pengertian filsafat, pengertian tatwa, kemudian pembagian dari filsafat itu sendiri, kemudian pengertian dari filsafat Nastika dan juga filsafat Astika. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas lebih dalam yaitu mengenai filsafat Nastika. Filsafat Nastika ya, bisa kalian lihat dalam PowerPoint ya. Kelompok filsafat Nastika adalah sistem filsafat yang tidak mengakui kebenaran Tuhan dan tidak mengakui kebenaran Weda itu sendiri. Jadi dalam kelompok filsafat Nastika ya, dia tidak mengakui dengan adanya Tuhan dan tidak mengakui atas kebenaran Weda. Ya, itu. Kemudian filsafat Nastika ini terdiri dari Carwaka, Jaina, dan juga Buddha. Jadi bagian kelompok filsafat Nastika itu ada 3, yaitu Carwaka, Jaina, dan juga Buddha. Mari kita perdalam yang pertama itu Carwaka atau filsafat Carwaka. Nah, filsafat Carwaka itu adalah filsafat yang mengembangkan tradisi heterodoks, ateisme, dan materialisme. Nah, heterodoks itu adalah artinya menyimpang dari kepercayaan resmi. Jadi dia tidak percaya terhadap adanya Tuhan. Dia tidak percaya terhadap kebenaran Weda. Jadi itu yang namanya heterodoks ya, menyimpang. Kemudian dia juga ateisme, yaitu tidak percaya terhadap adanya Tuhan. Dan materialisme, berarti dia percaya terhadap apa yang bisa dia lihat secara langsung. Contohnya material-material atau benda-benda yang ada di dunia ini, itu yang dia percaya. Jadi kalau sudah bisa dilihat dengan kasat mata, yaitu material-material atau benda-benda yang ada di dunia ini, maka itu yang dipercayai. Nah, kemudian Carwaka ini mengajarkan tentang apa yang umumnya diinginkan oleh manusia, yang mana tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan kesenangan duniawi. Jadi kelompok Carwaka ini ya lebih mengutamakan kesenangan duniawi karena dia bersifat materialisme. Jadinya dia percaya terhadap kesenangan duniawi. Ketika kita hidup di dunia ini, kita harus menikmati kesenangan duniawi itu sendiri. Itu menurut Carwaka ya. Kemudian, aliran Carwaka itu hanya menggunakan pratyaksa pramana untuk mencari kebenaran. Mereka tidak mempercayai anumana dan sabda pramana. Jadi di dalam agama Hindu ya, di dalam mencari suatu pengetahuan, kita menggunakan 3 metode, yaitu pratyaksa pramana, anumana pramana, dan sabda pramana. Nah, dalam aliran Carwaka ini, dia hanya menggunakan pratyaksa pramana, yang artinya pengamatan secara langsung. Jadi dari pratyaksa pramana itu sendiri saja yang dipergunakan metodenya untuk mencari suatu kebenaran. Ya, karena pratyaksa itu kan pengamatan secara langsung. Jadi orang-orang atau kelompok aliran Carwaka ini ya, dia kalau melihat
secara langsung itu yang dipercayai. Makanya surga neraka yang dia tidak bisa lihat secara kasat mata, secara langsung, itu mereka tidak akan percaya karena mereka cuman mendapatkan pengetahuan dengan cara pengamatan secara langsung atau pratyaksa permanen. Ya, itu ya. Kemudian, nah, jadi dari ciri-ciri kelompok filsafat Carwaka yang tadi Bu jelaskan, ya, begitu ciri-cirinya. Jadi kesimpulannya itu adalah yang pertama, simpulan ajarannya, tanah, api, air, dan udara adalah elemen dari alam semesta. Jadi tanah, api, air, dan udara yang bisa dia rasakan, ya, itu dipercayai sebagai pembentuk dari alam semesta, ya. Dia tidak percaya ruang angkasa, ya, karena jauh, ya, karena dia tidak bisa melihat ruang angkasa itu. Makanya dia tidak memasukkan ruang angkasa ke dalam elemen alam semesta, elemen penyusun alam semesta. Yang dia percaya itu adalah 4, ya, yang bisa dilihat dan juga bisa dirasakan, ya, seperti tanah, api, air, dan udara. Itu. Kemudian yang kedua yaitu tubuh, indria, dan objek-objek merupakan hasil kombinasi dari berbagai elemen-elemen alam. Jadi antara di dalam tubuh kita, ya, ada indria, ya, itu adalah hasil kombinasi dari elemen-elemen alam, kombinasi dari tanah, api, air, dan udara. Itu ya, itu yang membentuk tubuh manusia itu sendiri. Bahwa di dalam tubuh manusia itu ada nanti unsur api seperti suhu tubuh. Kemudian ada unsur air atau zat cair, ada darah, ada unsur udara, ya, karena kita bisa menghirup O2 itu. Ada unsur tanah atau padat, ya, contohnya tulang dan lain sebagainya. Nah, elemen-elemen material itulah yang dipercaya sebagai pembentuk tubuh maupun indria yang ada dalam manusia. Kemudian yang ketiga adalah tidak ada roh, yang ada hanya tubuh yang sadar. Jadi aliran Carwaka ini tidak percaya terhadap roh. Mengapa demikian? Karena kembali lagi kepada metode atau cara dia dalam mencari kebenaran, yaitu dengan pratyaksa, yaitu pengamatan secara langsung. Kemudian karena roh ini tidak bisa dia lihat, ya, makanya dia tidak percaya adanya roh. Yang ada itu hanya tubuh yang sadar, itu ya. Kemudian yang keempat adalah kepuasan adalah satu-satunya tujuan hidup manusia. Jadi karena aliran Carwaka ini materialistis, ya, yang dia percaya benda-benda yang ada dalam alam semesta, otomatis jadi kepuasan atau kesenangan duniawi satu-satunya tujuan hidup manusia menurut filsafat Carwaka, gitu ya. Kemudian yang kelima, kematian adalah pembebasan. Jadi dalam aliran Carwaka ini dia tidak mengenal kalau setelah mati dia akan ke surga atau ke neraka. Tidak begitu, ya, karena menurut filsafat Carwaka kematian adalah pembebasan. Kemudian lanjut, ada 2 jenis pengikut Carwaka, yaitu ada Durta, adalah kelompok pengikut Carwaka yang bersifat licik dan tidak terpelajar. Jadi itu ya. Kemudian yang kedua ada kelompok Susiksita, yang artinya kelompok pengikut Carwaka yang terpelajar. Jadi walaupun kelompok ini tidak percaya terhadap Tuhan, tetapi percaya akan adanya kehidupan spiritual dan keabadian. Itu ya. Kita lanjut, yang tadi
sudah Carwaka ya, bagaimana sistem ajaran Carwaka, kemudian apa saja inti-inti ajarannya. Dan sekarang kita lanjut, yang kedua adalah filsafat Jaina. Filsafat Jaina ini, nah kita lihat Jaina itu adalah penakluk spiritual. Jadi orang yang telah berhasil menaklukkan keinginan-keinginannya. Filsafat ini menekankan pada aspek etika yang sangat ketat, terutama komitmennya terhadap ajaran ahimsa. Nah, jadi walaupun Jaina itu tidak percaya terhadap adanya Tuhan, tetapi Jaina ini adalah penakluk spiritual. Jadi orang yang bisa menaklukkan keinginan-keinginannya. Nah, walaupun dia tidak percaya terhadap Tuhan, tapi dia mempunyai aspek etika yang sangat ketat ya. Jadi terutama pada ajaran ahimsanya ya. Itu yang walaupun dia tidak percaya Tuhan, tetapi dia berperilaku ya yang menekankan aspek etika yang baik gitu ya. Kemudian, nah Jaina percaya terhadap pratyaksa atau pengamatan langsung ya. Kemudian anumana ya, yang artinya inferensi. Yang ketiga adalah sruta atau otoritas. Nah, kalau misalnya Jaina ini ya, pratyaksa pramana ya, dia percaya terhadap apa yang bisa dia lihat ya. Misalnya mencari kebenaran dengan dia melihat secara langsung, itu yang dia percaya. Kemudian selain pengamatan langsung ya, jadi dia juga percaya terhadap anumana ya, yang artinya melihat gejala atau tanda-tanda. Kemudian yang ketiga, dia percaya terhadap sruta, yaitu otoritas ya. Jadi ketika seorang Jaina ini misalnya melihat tubuh manusia, dia lihat secara langsung bisa bergerak atau bisa berjalan. Itu pengamatan secara langsung. Kemudian dari segi anumana, dia melihat gejala-gejalanya. Seperti manusia yaitu bisa menjalankan kakinya, bisa menggerakkan tangannya. Nah, gejala-gejala itu disebut dengan anumana ya. Jadi tanda-tanda bahwa manusia itu bisa bergerak itu dilihat tangannya, bisa angkat tangan, bisa untuk melambaikan tangan, itu yang disebut gejala-gejala seperti anumana itu ya. Dan juga dia percaya terhadap otoritas atau yang disebut dengan kekuasaan itu sendiri. Tapi di sini bukan otoritas Weda ya. Itu. Kemudian lanjut. Jadi menurut Jaina, dunia fisik ini terdiri dari 4 elemen sat ya. Yang pertama adalah akasa atau ruang, yang kedua kala atau waktu, yang ketiga penyebab gerakan itu dharma, yang keempat adharma yaitu diam. Di sini kalian bisa lihat antara perbedaan dari filsafat Carwaka dan filsafat Jaina ya. Kalau filsafat Carwaka itu dia mempercayai 4 elemen sat, yaitu tanah, air, api, dan udara. Sedangkan kalau di filsafat Jaina dia percaya terhadap akasa, kala, dharma, dan adharma ya. Itu yang dunia fisik ini terdiri dari 4 itu menurut Jaina ya. Contohnya ada tubuh manusia. Dalam tubuh manusia itu ada ruang, ada rongga telinga, ada rongga mulut ya, ada rongga hidung tuh. Kemudian ada kala atau waktu. Ada kalanya manusia itu lahir ke dunia ini atau tubuh ini lahir ke dunia ini, dan kadangkala tubuh itu bisa meninggal ya tuh. Kemudian yang ketiga ada penyebab gerakan. Berarti ada
adanya roh, ya. Ada roh dalam tubuh itu. Yaitu perbedaan Jaina ya dengan Carwaka. Kalau di Jaina dia percaya terhadap adanya roh. Kemudian ada Dharma yaitu diam. Tubuh ini bisa diam juga, ya. Kapan tubuh ini diam, kapan tubuh ini bergerak, itu ya. Kemudian kita lanjut. Nah, jadi Jaina itu percaya dengan pluralisme roh. Jadi terdapat roh sebanyak tubuh hidup yang ada. Karena melihat kita lihat ya. Jadi yang ketiga itu kan adanya penyebab gerakan. Nah, dilihat dari sana maka kita simpulkan bahwa filsafat Jaina ini percaya terhadap adanya roh, ya. Percaya dia terhadap adanya roh. Berapa ada tubuh di dunia ini, segitulah roh yang ada. Itu ya. Karena mengapa bisa Jaina itu percaya terhadap adanya roh, ya? Karena dilihat dari cara atau metodenya Jaina dalam menemukan suatu kebenaran. Tidak hanya melakukan pratyaksa atau pengamatan langsung, tetapi Jaina juga dengan menggunakan anumana, yaitu melihat tanda-tanda atau gejala tubuh itu sendiri. Kemudian dan sruta. Itu kesimpulan dari ya. Nah, ada 5 sumpah Jaina, yaitu yang pertama adalah ahimsa. Jadi dalam filsafat Jaina, dia tidak boleh melakukan kekerasan. Yang kedua yaitu satya, yaitu kebenaran, kejujuran, ya. Harus jujur. Yang ketiga asteya, yaitu tidak mencuri. Yang keempat brahmacharya, yaitu pantang mengumbar hawa nafsu. Yang kelima aparigraha, yaitu tidak terikat akan keduniawian. Jadi walaupun Jaina itu tidak percaya terhadap adanya Tuhan, tetapi aspek etika itu dipegang teguh. Dan itulah 5 sumpah Jaina. Ahimsa, satya, asteya, brahmacharya, dan aparigraha. Kita lanjut yang ketiga, yaitu filsafat Buddhaisme. Ya. Nah, filsafat Buddhaisme, aliran Buddhaisme merupakan protes dari ajaran Brahmana dan menolak ajaran Weda. Ya, ini adalah protes dari ketika Maharshi atau Brahmana ya mendapatkan suatu ilmu pengetahuan atau sabda dari ide Sang Yang Widiwasa yang ditulis dan dibukukan dalam bentuk kitab suci Weda, ya. Ajaran Buddhaisme ini tidak percaya dengan hal tersebut, ya. Buddha lebih menekankan pada aspek etika, cinta kasih, persaudaraan, dan menolak kasta. Itu yang dia tekankan, walaupun dia tidak percaya terhadap ajaran Brahmana dan menolak ajaran Weda, ya. Itu ajaran etika, cinta kasih, persaudaraan, itu yang ditekankan. Dan Buddha menolak adanya kasta. Ia percaya bahwa yang memberikan nirwana bukan Tuhan itu sendiri, tetapi diri sendiri. Artinya begini, nak, ketika kalian hidup di dunia ini, ya, dari pandangan Buddhaisme, ya. Kalau kita berbicara tentang pandangan Buddhaisme, ketika kalian hidup di dunia ini, ya, kalian yang bertindak, ya. Apa kalian berbuat baik atau berbuat buruk, ya. Jadi nirwana itu bukan Tuhan yang memberikan, tetapi diri kalian sendiri sesuai dengan amal perbuatan kalian. Itu menurut filsafat Buddhaisme. Nah, kemudian ada 4 kebenaran utama yang dibahas oleh Buddha. Jadi yang mencetuskan filsafat Buddhaisme ini adalah namanya Buddha Gautama. Nah, jadi ada 4 kebenaran utama yang dibahas oleh Buddha. Yang pertama yaitu tentang penderitaan yang diterima oleh semua orang berbeda
beda. Sesuatu yang dilihatnya menyenangkan sesungguhnya adalah penderitaan. Jadi penderitaan setiap antara si A dengan si B itu berbeda-beda sesuai dengan bagaimana dia bersikap. Apa dia bersikap baik atau bersifat yang buruk. Kemudian sesuatu yang dilihatnya menyenangkan itu sesungguhnya penderitaan. Ketika kita menikmati sesuatu yang ada di dunia ini, ya, tanpa kita hanya menikmati saja, ya, sesungguhnya itu kita tidak akan bisa lepas dari adanya kesenangan yang ada di dunia. Itu yang penyebabnya itu yang menyebabkan penderitaan. Kemudian yang kedua adalah apapun yang ada di dunia ini, material dan juga mental, itu disebabkan oleh benda atau hal lain. Ini tidak ada sesuatu yang terkondisikan dan mengada dengan sendirinya. Di dunia ini tidak ada yang permanen. Jadi, menurut Buddhaisme, yang ada di dunia ini baik itu tubuh manusia, baik itu mental manusia, ya, itu pasti ada sesuatu yang membuatnya ada di dunia ini. Tapi tidak disebutkan apa itu Tuhan atau apa, ya. Karena dalam filsafat Buddhaisme itu kan tidak percaya terhadap adanya Tuhan itu sendiri. Tapi dia percaya bahwa di dunia ini pasti ada yang menyebabkan ada gitu. Kemudian yang ketiga itu penderitaan. Yaitu penderitaan tergantung pada kelahiran di dunia ini. Kelahiran disebabkan oleh keinginan menikmati objek-objek duniawi. Contohnya seperti ini ya. Jadi filsafat Buddhaisme punya pandangan yaitu ketika manusia itu sudah meninggal kemudian lahir kembali atau punarbawa kembali, ya, itu karena dia masih terikat akan objek-objek duniawi, makanya dia terlahir kembali. Kemudian yang keempat yaitu jalan yang ditempuh untuk menghilangkan penderitaan. Nah, jalan-jalan yang ditempuh dalam menghilangkan penderitaan itu ada pandangan yang benar, determinasi yang benar, perkataan yang benar, perilaku yang benar, cara hidup yang benar, usaha yang benar, sikap pikiran yang benar, dan konsentrasi yang benar. Jadi itu ya jalan yang ditempuh untuk menghilangkan penderitaan menurut filsafat Buddhaisme. Nah, untuk lebih jelasnya silakan kalian membaca buku LKS-nya dan juga buku paketnya ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini Ibu akhiri sampai di sini ya. Silakan pelajari ya lebih lanjut lagi. Untuk pembelajaran selanjutnya nanti Ibu akan menjelaskan minggu depan yaitu mengenai Sadarsana ya. Sekian dari Ibu, terima kasih. Ibu tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om.